Pertama adalah terkadang seorang melakukan kesalahan tetapi tidak merasa itu kesalahan. Terkadang ada seorang yang melakukan keburukan, kezaliman, kesalahan, tetapi dia tidak merasakan, cuek. Dia cuek, menganggap itu biasa. Ya, menganggap biasa atau tidak berdosa. Ya. Sebagaimana yang dilakukan Juraij. Sebagaimana yang dilakukan oleh Juraij. Dan baru sadar ketika dia telah mendapatkan sesuatu yang gak baik. Ya, kan Juraij ini baru sadar ketika ngelihat para pelacur tadi, dia baru sadar bahwa inilah ya doa yang telah doa yang telah didoakan oleh ibunya. Baru dia sadar. Berarti ya dia meyakini perbuatannya itu ya perbuatan yang gak masalah, perbuatan biasa, dia cuek. Ya. Harusnya kalau memang dia salah, maka dia minta maaf ke ibunya, minta maaf ke bapaknya. Tapi Juraij ini kan enggak, cuek aja dia lanjut sholat. Ya. Kalau mungkin dia harusnya kalau memang dia salah, sudah minta dimaafkan. Ya. Minta untuk dimaafkan, tapi Juraij ini enggak. Nah, sehingga dari sini kita mengetahui terkadang memang ada orang-orang yang yang melakukan keburukan, kezaliman dan maksiat, dia tidak merasa, enggak sadar. Dan balasan itu pasti ada entah kapan. Ya, baru sadar ketika tertimpa musibah. Baru sadar ketika ada cobaan berat. Baru sadar, mungkin ini perbuatan saya yang dulu begini, dulu begitu. Kenapa perbuatan dosa dan maksiat itu enggak ada yang gratisan? Ada balasannya, entah kapan itu urusan Allah. Balasannya itu kapannya itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian faidah yang lain ya, faidah yang lain dari hadis yang ke-33 ini tentang kisahnya Juraij. Pengaruh dari durhaka kepada orang tua. Pengaruh dari durhaka kepada orang tua. Maknanya apa? Seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya itu pasti ada efek. Ada efek. Efeknya itu sekarang, nanti atau besok, baik itu di dunia ataupun di akhirat nanti ada efeknya. Mungkin hidupnya itu enggak bahagia padahal semua yang diinginkan ada. Atau mungkin hidupnya usahanya susah. Atau hidupnya terasa sempit, gelisah. Atau mungkin diuji lewat sakit yang berkepanjangan, mungkin. Kan kita enggak tahu tentang tetapi pengaruh dari durhaka kepada orang tua itu ada. Sehingga nasihat untuk kita ma'asyiral muslimin agar kita hati-hati di dalam bersikap kepada orang tua. Faidah Faidah dari hadis ini agar kita hati-hati di dalam bersikap dan di dalam bermuamalah kepada orang tua. Jangan sampai jangan sampai dari tindak tanduk kita, ucapan kita memancing kemarahan orang tua. Atau membuat orang tua marah. Sehingga ketika marah dia mendoakan sesuatu yang buruk. Dan kita ingat tentang doa yang mustajab. Rasul kan mengatakan dalam hadis sebelumnya, hadis yang ke-32, Rasul mengatakan salasu da'awatin mustajabat, 3 doa yang mustajab ya, bakal dikabulkan. Apa di antaranya? Setelah orang yang dizalimi, kemudian seorang yang musafir, yang ketiganya adalah doanya orang tua kepada anaknya. Doa orang tua untuk anaknya. Ya, termasuk doa keburukan. Ya. Maka agar kita mengingat, harus kita hati-hati di dalam bersikap kepada orang tua. Baik ketika kita bicara ataupun di dalam perbuatan.
Jangan membuat mancing orang tua yang akhirnya murka, orang tua marah. Akhirnya terlontarlah ucapan-ucapan yang buruk. Mendoakan keburukan. Sehingga kita diperintahkan untuk Untuk berbuat di dalam berbicara ataupun di dalam melakukan sesuatu, maka kita jaga. Dan ini perintah Allah Subhanahu wa taala, wahfid lahum janaha dzulli. Rendahkanlah dengan penuh penghormatan dan kasih sayang kepada orang tua. Ini yang pernah kita bahas. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah mereka. Ya Allah, rahmatilah kedua orang tuaku. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka dahulu telah mendidikku. Harusnya itu, doakan, berbuat baik. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Adapun faidah yang lain dari kisah Jurej ini, bahwa doa orang tua itu mustajab. Sehingga untuk berhati-hati di dalam mendoakan anak. Anak juga harus disadarkan hati-hati di dalam perbuatan, ucapan ataupun di dalam bersikap kepada orang tua. Jangan memancing kemarahannya. Dan juga orang tua juga hati-hati di dalam di dalam mengucapkan sesuatu untuk anaknya. Jadi sama-sama saling. Orang tua sadar ini doanya orang tua makbul. Hati-hati kalau berbicara apalagi mendoakan keburukan untuk anaknya. Dan sebagai anak juga sama. Bagaimana? Jangan memancing kemarahan orang tua. Harus sama-sama, anak sadar, orang tua juga sadar. Sebagaimana Rasul menyebutkan di dalam hadis sebelumnya. Nah, kita lihat kisah Jurej ini tadi. Kita lihat tentang Jurej. Sekarang saya tanya, ketika Jurej dipanggil oleh ibunya, Jurej lagi main apa? Bukan lagi main, lagi sholat. Kan lagi sholat. Jurej ketika dipanggil oleh ibunya lagi sholat. Bukan lagi main game. Bukan lagi judi online, itu enggak. Bukan lagi main gapleh. Bukan. Atau bukan lagi mancing begini, bukan. Lagi sholat. Kalau yang dilakukan Jurej ini sedang sholat, dipanggil ibunya dan dia tidak menghadap, ini sudah mendapatkan efek doa yang buruk. Apalagi anak yang lagi main game, dipanggil orang tuanya nggak jawab. Yang lagi sholat aja salah yang dilakukan oleh Jurej. Apalagi yang lagi main game, dipanggil oleh ibunya, enggak tanggung ini. Atau lagi mancing, napa ini udah mau dapat sepat ini. Dapat sepat. Rela enggak mau menghadap ke orang tuanya. Atau lagi apalagi main game. Jurej lagi sholat itu aja salah. Apalagi yang selain itu. Cuman lagi nonton TV, dipanggil ibunya, dipanggil bapaknya, nggak terima. Maka ini lebih lagi jemaah. Maka hendaklah seorang muslim itu tidak bermudah-mudahan. Kenapa? Karena kalau yang lagi sholat tadi untuk Untuk menghadap ibunya. 6. Kemudian faidah yang lain dari kisah Jurej ini. Seorang muslim hendaklah dia untuk tabayun di dalam menerima berita. Seorang muslim itu harus tabayun, hati-hati, cross check. Jangan langsung telan mentah-mentah. Contohnya seperti raja tadi. Dia baru dengar ada orang yang menyampaikan Jurej telah menghamilinya, ini anaknya. Langsung marah, hancurkan tempatnya, tangkap orangnya dan seret bawa kemari. Kan nggak ada tabayun dulu. Maka pelajaran untuk kita, ketika mendengar suatu kabar berita, jangan langsung Jangan langsung share.
Sar-ser ngalor ngidul ngetan ngulon. Jangan. Pastikan dulu beritanya bener enggak. Apalagi kalau itu ternyata berita palsu. Hati-hati. Ya, jangan sampai kayak yang dikisahkan oleh Nabi ini kan berarti rajanya enggak tabayun. Langsung main apa? Tangkep aja. Langsung main hancurin tempat ibadahnya. Ya. Dan harus kita apa? Harus kita berhati-hati di dalam menyikapi suatu kabar berita. Apalagi di mana kita hidup hari ini. Berita yang seliweran. Apa seliweran? Seliweran itu ya lebih dari lewat. Ya berita yang banyak sana sini, nggak tahu yang benar yang mana. Ya, ternyata kita udah ikut-ikutan komen, sudah ikut-ikutan nge-share, ternyata berita palsu. Apalagi sekarang, baik itu media cetak, media elektronik, nggak tahu kita. Maka hati-hati, tahan jempolnya, jangan dikit-dikit komen, dikit-dikit nge-share, hati-hati. Ya, apalagi sekarang nggak tahu berita yang benar yang mana. Ya biasanya yang benar berita, biasanya yang dipastikan benar ya, itu berita kematian biasanya. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ah ini biasanya benar nih. Biasanya. Katanya juga udah ada yang malsukan juga. Ya. Jadi apa? Untuk kita tidak bermudah-mudahan di dalam menerima kabar. Bahkan Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-6. In ja'akum fasikun binaba'im fatabayyanu. Apabila datang sampai kepada kalian berita. Maka apa? Berita dari apa? Orang fasik. Kita nggak tahu siapa ini. Ya, fatabayyanu. Maka tabayun dulu. Apa makna tabayun? Pastikan dan perjelas. Jangan langsung terima. Pastikan dan perjelas. Apa itu pastikan? Benar enggaknya. Benar enggak berita ini? Pastikan dulu. Berita atau benar tidaknya dipastikan. Yang kedua perjelas. Bagaimana ya kejelasannya, kronologinya seperti apa. Ya, jangan langsung ikut-ikutan. Ikut komen, ikut nge-share, enggak. Ya, tapi fatabayyanu, tetapi bertabayunlah. Apa itu pastikan? Karena kadang-kadang kalau kita hanya mendengar, kita nggak tahu pasti atau enggak. Kemudian kejelasannya seperti apa, kejadiannya, kronologinya seperti apa. Misalnya ada kabar ke jenengan, ada pasar kebakaran. Kalau pasar sini yang paling dekat mana? Dekat sini. Hah? Iya, pasar Peterongan misalnya. Ada tetangganya jenengan ngabarin, pasar Peterongan kebakaran. Jenengan enggak, ya jangan langsung percaya dulu, ya langsung cerita, oh pasar kebakaran, belum tentu. Tapi fatabayyanu, apa itu? Pastikan, benar enggak? Setelah dipastikan, oh ya ternyata benar. Apakah langsung cerita? Enggak, lihat dulu gimana kronologinya, kejelasannya. Oh ternyata yang kebakaran cuman 2 kios. Kalau pasar banyak enggak kiosnya? Banyak. Yang kebakar cuma 2 kios, tapi yang tersebar pasar Peterongan kebakaran, padahal cuma apa? 2 kios. Sebabnya apa kok bisa kebakaran? Ini yang namanya perjelas. Sehingga berita yang masuk kepada kita untuk kita hati-hati, apalagi hari ini. Ya, setiap kita megang HP, berita-berita nggak tahu itu sumbernya dari mana. Ya, harus cerdas di dalam menyikapi sebuah berita. Ya, jangan sampai menjadikan kita yang menyesal, kita yang rugi. Makanya Rasul mengingatkan, kafa bil mar'i kadziban ayyuhditsa bikulli ma sami'a. Cukup seorang itu dianggap sebagai seorang pendusta kalau dia menyebarkan setiap apa yang dia dengar. Cukuplah orang itu disebut sebagai pendusta. Ya. Siapa? Orang yang ya dia menyebarkan sesuatu yang dia dengar. Menyebarkan, menceritakan setiap apa yang didengar. Enggak ada yang namanya tabayun. Pastikan dan perjelas. Apalagi dengan ya kehormatan seorang muslim. Apalagi dengan apa? Ya kehormatan orang lain, maka
Jangan gampang-gampang ikut serta di dalam apa? Menyebarkan aib saudaranya atau menyebarkan yang kita belum tahu. Nah, kemudian faidah yang lain. Faidah yang lain dalam kisah Juraij ini, keutamaan seorang yang berilmu dari orang yang ahli ibadah. Dari mana kita mengambil keutamaan seorang yang berilmu dari orang yang ahli ibadah? Kalau orang yang tahu ilmu, maka Juraij ini harusnya dia membatalkan sholatnya. Sebagaimana di dalam apa? Dalam kita mengetahui sholat sunnah tentunya. Ya. Berbeda kalau sholat wajib. Kalau sholat wajib, maka dia lanjutkan sholat wajibnya ya untuk disegerakan. Kemudian datangi orang tua. Tapi kalau lagi sholat sunnah dipanggil ibunya, dia segera putus sholat sunnahnya dan menghadap ke orang tuanya. Nah, kalau orang yang berilmu begitu, tahu mana yang wajib, mana yang tidak wajib. Maka sholat sunnah ini ya, tidak mengalahkan kewajiban berbakti kepada orang tua. Sehingga ketika orang yang tahu ilmu, dia akan memutus sholat sunnahnya dan mendatangi ibunya. Tetapi kalau orang yang kurang ilmu, tetapi hanya beribadah tanpa adanya ilmu, akhirnya dia mengutamakan tadi. Padahal yang wajib adalah berbakti kepada orang tua. Ya, maka harus didasari dengan ilmu. Ya, harus didasari dengan ilmu. Ya. Bukan sekedar semangat. Semangat boleh, tetapi harusnya didasari juga dengan ilmu. Itulah keutamaan orang yang berilmu dari orang yang hanya sekedar semangat ibadah. Makanya Rasul mengatakan, inna fadlal alimi alal abidi ka fadlil qamari lailatal badr ala sairil kawakib. Rasul SAW bersabda, sesungguhnya keutamaan orang yang alim, orang yang tahu ilmu itu lebih utama dari orang yang semangat doang dalam ibadah. Seperti keutamaannya seperti malam bulan purnama dengan bintang-bintang. Yang lebih terang mana? Bulan ketika bulan purnama dibandingkan bintang-bintang. Itulah keutamaan orang yang berilmu dari orang yang semangat ibadah tapi nggak tahu ilmu. Itu seperti seorang yang berilmu, seperti bulan di malam purnama. Adapun orang yang semangat ibadahnya seperti bintang. Nah, kita lihat ketika malam, mana yang lebih jelas cahayanya? Tentunya bulan. Kenapa? Karena bulan ini akan menyinari yang lain, tapi kalau bintang untuk sendiri aja. Nah, itulah Rasul menyebutkan demikian keutamaan orang yang berilmu. Contoh yang lain lagi tentang orang yang membunuh 100 nyawa. Sebelumnya dia telah membunuh 99 nyawa dan ini disebutkan kisahnya oleh Rasul dalam hadis riwayat Imam Muslim. Rasul menceritakan ada orang yang membunuh 99 nyawa. Kemudian orang ini datang ke orang yang ahli ibadah. Orang yang semangatnya ibadah. Ditanya, "Pak, saya mau tobat." Emang dosanya apa? Saya sudah membunuh, qataltu tis'ata wa tis'ina nafsan, saya sudah membunuh 99 nyawa. Apa kata orang yang ahli ibadah nggak tahu ilmu? Oh, nggak diterima tobat kamu. Loh, kenapa Pak? Kebanyakan kamu bunuh orang. Akhirnya mau tobat kok nggak diterima? Digenepin sekalian. Siapa nih genepin? Ya orang yang ditanya tadi. Mau tobat kok nggak diterima? Akhirnya genepin sekarang jadi 100. Kemudian dia tanya kepada orang yang tahu ilmu, apakah saya diterima tobatnya? Kamu dosa apa? Saya membunuh 100 nyawa, Pak. Kemudian dia mengatakan orang yang berilmu diterima. Dengan benar-benar kamu bertobat dan engkau tinggalkan tempat kamu yang buruk. Untuk menuju ke tempat yang baik, hijrah maknanya begitu. Akhirnya di pertengahan jalan meninggal. Dan ternyata lebih dekat kepada tempat yang lebih baik. Harus begitu jemaah. Harus begitu, orang yang berilmu harusnya begitu. Pengalaman dulu saya pernah ngisi berapa kali di lapas jemaah. Ketika itu awal-awal itu ada orang yang nggak pakai baju tatoan, selesai pengajian datang.
Ya, orang apa yang di penjara, Nabi. Ustaz, saya mau tobat. Saya ingat dengan hadis ini jamaah. Diterima Pak, diterima. Ya, entah apa dosanya, yang penting diterima dulu begitu. Nanti saya digenepin lagi kalau saya ngomong diterima, nggak bisa pulang nanti saya. Ya, nah begitu. Jadi apa? Ya, orang yang berilmu harusnya demikian, memberikan solusi. Nah, kita lihat bagaimana ya tentang apa? Tentang Jurej ini. Ya. Kemudian di antara faidah yang lain yang bisa kita ambil bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi. Dari mana kita tahu? Rasul mengkabarkan kisah tentang tidak ada dalam sejarah bayi yang bisa bicara. Kecuali Nabi Isa bin Maryam. Kemudian yang kedua Sahibul Jurej. Kisahnya Jurej. Tapi para sahabat minta diceritakan tentang Jurej. Saya tanya, Rasul tidak berjumpa dengan Jurej. Rasul tidak berjumpa dengan Nabi Isa alaihi salam. Tetapi Rasul menyampaikan itu dari wahyu. Ya. Kemudian kita bentuk atau bukti bahwa yang disampaikan Rasul itu adalah sumbernya dari Allah sebagai wahyu karena Rasul tidak membaca. Rasul tidak bisa membaca dan menulis, murni Allah yang menyampaikan. Kalau mungkin Rasul bisa membaca ini, mungkin ada orang yang nuduh, apa sih Rasul itu membaca? Rasul enggak membaca. Nabiyyun ummi. Tidak membaca dan tidak menulis. Itu murni wahyu dari Allah. Ya. Kemudian Nabi juga enggak pernah belajar kepada orang-orang ahli kitab. Enggak pernah belajar kepada orang Yahudi ataupun kaum Nasrani. Enggak, waktu itu enggak ada Rasul pernah belajar. Tetapi Rasul tahu tentang kejadian yang jauh sebelum beliau. Dari mana itu sumbernya? Kalau bukan dari wahyu. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surat An-Najm. Ayat yang ketiga sampai keempat, wa ma yantiqu anil hawa, dan Rasul tidak berbicara dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, tetapi yang disampaikan itu adalah wahyu. Surat An-Najm ayat yang ketiga sampai yang keempat. Ini bukti bahwa Rasul menyampaikan itu sesuai apa yang Allah sampaikan. Bukan bersumber dari sendiri. Bukan bersumber dari yang pernah dipelajari. Rasul enggak ada gurunya. Enggak ada gurunya dari orang-orang ahlul kitab dan tahu tentang kejadiannya. Ya. Dan betul Nabi Isa bin Maryam pernah berbicara dulu waktu masih bayi. Pada Rasul tidak melihat. Dari mana? Kalau bukan dari wahyu yang Allah sampaikan. Kemudian yang terakhir, faidah yang bisa kita ambil, ya, berbakti kepada orang tua dan ya berusaha melakukan ya kebaikan dan berusaha melakukan yang terbaik untuk orang tua. Berusaha melakukan kebaikan di dalam bermuamalah dan berusaha memberikan yang terbaik untuk orang tua. Kenapa? Karena doanya orang tua adalah mustajab. Baik doanya itu dalam kebaikan ataupun keburukan. Doa orang tua mustajab. Sehingga kita diperintahkan untuk apa? Untuk berusaha memberikan yang terbaik di dalam berbakti kepada orang tua. Dan semoga dengan itu orang tua mendoakan yang terbaik. Bukan sebaliknya, kita bermuamalah dengan buruk. Kita berbicara menyakitkan. Atau seorang berbicara malah mengundang dan memancing kemarahan orang tua sehingga orang tua tanpa dia sadari mendoakan dengan keburukan yang suatu saat bisa terjadi sebagaimana kisahnya Jurej. Setelah sekian lama baru dia teringat, dia mengatakan ini adalah doa orang tua saya dulu ketika masih hidup. Ya, dengan ini kita mengetahui tentang pentingnya di dalam berbuat baik kepada kedua orang tua. Semoga bermanfaat. Ini yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.